Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Dan sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Haleluya, amin. Waktu
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Allah ada di dalam kehidupan kami, ada dalam perhimpunan kami malam hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman Allah akan meneguhkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Dan di dalamnya kami memperoleh jawaban yang datang daripada Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apapun yang Dia akan sampaikan itu semua datang daripada Engkau. Sehingga setiap yang mendengarkannya, setiap yang mendengar firman Allah, seluruh hidup kami jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yunus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mencoba untuk memberikan judul khotbah saya. Saya akan memberikan judul amnesia. Amnesia adalah menurunnya kemampuan atau daya ingat seseorang dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, diakibatkan karena usia yang sudah lanjut, atau yang kedua diakibatkan karena stres, dan yang ketiga diakibatkan karena keseringan suka tidur terlambat. Jadi orang yang suka tidur terlambat rupanya terlambat atau larut malam itu berpeluang orang akan daya ingatnya akan menurun. Nah, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan di sini, bahwa kehidupan manusia akan masuk pada hal-hal tersebut secara otomatis berangkat dari waktu ke waktu. Umur manusia beranjak makin tua, kehidupan itu pun akan dialami oleh setiap manusia. Makanya tidak heran jikalau Bapak Ibu, daya ingat Bapak Ibu seringkali berkurang, yang seringkali mungkin dicoba seperti demikian. Seringkali ada barang yang dipegang oleh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu begitu memerlukannya, dan Bapak Ibu senantiasa berusaha untuk mencari di mana barang tersebut. Nggak taunya barang itu di tangan Bapak Ibu. Ternyata tidak jauh dari Bapak Ibu barang tersebut. Daya ingat mulai berkurang, dan Bapak Ibu mulai berkata, waduh, tidak seperti 30-40 tahun yang lalu. Daya ingatku sangat tajam sekali dan sangat kuat sekali. Tetapi barang yang ada samping, di kiri kanan, yang sudah di tangan pun, kita rasa di mana tempatnya, di mana barang itu, ataupun ada di mana, diletakkan di mana. Dan dari usia itu sendiri bisa ditebak bahwa kita manusia yang memang akan termakan oleh usia, dan faktor ini pun akan muncul, yaitu daya ingat makin berkurang. Nah, saya mau katakan pada ayat ini dalam Yunus 2 ayat 7, apakah Yunus amnesia? Apakah Yunus hilang ingatan atau berkurang daya ingat? Saya rasa tidak. Nah, saya mau bahas pada malam hari ini, waktu Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe sebagai perintah untuk bisa mentobatkan sebuah kota. Itu belum waktu yang sangat panjang, sangat singkat waktunya. Bisa dihitung beberapa hari saja. Kok kenapa Yunus lupa kalau dia disuruh Tuhan?
Hanya diingatkan saja ketika dia mengalami tekanan, ketika mengalami siksaan dalam perut ikan, baru dia ingat Tuhan. Apakah dia amnesia? Saya katakan tidak. Kehidupan manusia akan diperhadapkan pada kondisi-kondisi seperti ini. Yang dulunya dia ingat, sekarang lupa. Dan apapun juga dikatakan paling gampang untuk mengatakan waduh faktor umur dan sebagainya. Nah, saya katakan malam hari ini, kecenderungan orang untuk bisa melegalkan segala sesuatu untuk hal-hal yang besar yang hilang ataupun tidak ada lagi dengan berkata aku lupa. Seringkali kata lupa itu adalah sebuah kata yang paling simpel untuk dikatakan, tetapi efeknya adalah sangat berat sekali. Ketika Bapak Ibu disuruh untuk bisa membawa sesuatu dan begitu banyak orang menunggu dan mengharapkan sesuatu, kalian Bapak Ibu untuk membawa sesuatu yang dijanjikan, tiba-tiba jumpa dengan Bapak Ibu, mana barang yang kau janjikan? Tiba-tiba dengan kata simpel engkau bilang, aduh lupa. Brur, aku udah menunggu 2 jam barang tersebut engkau bawa, tetapi kata kamu lupa. Kata lupa paling gampang untuk disebutkan. Sudah dikasih Tuhan, kita tidak pernah mengukir masa-masa lalu lagi atau balik ke masa-masa lalu untuk bisa mengambil kembali apa yang disebut dengan lupa itu untuk kita bawa kembali. Nggak ada waktu lagi. Tetapi saya mau katakan bahwa walaupun faktor usia, faktor keadaan yang membuat kita lupa, tetapi satu hal yang kita harus mau katakan bahwa adalah pengalaman-pengalaman rohani yang pernah kita lupa dengan Tuhan. Ada nostalgia dengan Tuhan yang kita sudah lupa, yang sebenarnya berusaha untuk mengingatkan kembali cinta Tuhan buat kita semua. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku serasa jauh dengan Tuhan. Aku sudah lupa dengan Tuhan. Aku gak pernah lagi menikmati apa seperti aku pernah alami di masa-masa yang lalu. Apakah engkau bisa berkata aku lupa dengan Tuhan? Seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa mungkin gak ada ungkapan mengatakan aku lupa dengan Tuhan, tetapi satu hal, secara prinsip engkau sudah lupa dengan Tuhan. Kenapa demikian? Untuk mengikir masa lalu, untuk mengingat masa lalu, orang hamba-hamba Tuhan ataupun ada jemaat-jemaat juga mengatakan, mari kembali ke cinta mula-mula. Kembali ke cinta mula-mula. Apa maksudnya kembali ke cinta mula-mula? Mengingat masa-masa lalu itu. Masa-masa nostalgiamu dengan Tuhan. Ketika engkau dipanggil Tuhan dari terang kepada terang yang ajaib, dari gelap kepada terang yang ajaib Tuhan. Diingatkan kembali bagaimana proses engkau dipanggil Tuhan. Tetapi kenapa sudah lupa? Nah, malam hari ini saya berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa jangan lupa kasih Tuhan. Seringkali kalau butuh baru kita cari Tuhan. Seringkali dalam keadaan terdesak seperti Yunus. Yunus dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sengsara dalam perut ikan, baru ingat ternyata aku butuh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diingatkan kembali bahwa faktor lupa boleh saja, tetapi untuk Tuhan, jangan kita harus lupa dengan Tuhan. Sebab dia ada bersama dengan kita setiap saat. Firman Allah berkata di seperti penjaga Israel yang menjaga di setiap saat, di setiap waktu. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dalam kitab Mazmur mengatakan, dia satu pribadi yang memperhatikan engkau di segala waktu. Kata firman Tuhan, dia punya mata sempurna, mata 7 melihat engkau dalam segala keadaan. Apakah dia lupa engkau? Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Tetapi seringkali kita lupa Tuhan. Hanya bisa memanggil Tuhan jikalau kita membutuhkan Tuhan. Itu manusiawi. Tetapi kembali malam hari ini, saya mengingatkan Bapak Ibu, untuk kita kembali lagi, untuk tetap ingat Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia, ingat kebaikannya. Ada satu lagu yang mengatakan, belum terlalu lama sih lagunya, untuk mengingatkan betapa Tuhan mengasihi kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat Tuhan berarti kita kembali mengingat betapa pertolongan Tuhan dan cinta Tuhan buat kita semua. Cara satu-satunya kita untuk bisa dekat dan karib dengan Tuhan, jikalau kita mengingat kasih Tuhan. Jikalau kita mengingat Tuhan, kita akan terbayang oleh kita bahwa betapa Dia mengasihi saudara dan saya, betapa Dia mencintai saudara dan saya. Perjalanan hidup kita diwarnai dengan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan mulia. Gak pernah kita berpaling daripadanya, karena Dia ada bersama dengan kita. Jangan pernah lupa dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, aku gak pernah lupa, aku gak pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi coba engkau bisa melihat perjalanan kerohanian kehidupan kita dari masa dulu sampai sekarang. Apa yang sudah hilang dengan kehidupan kita? Kalau ada hal-hal yang sudah hilang dengan kehidupan yang kita pernah lakukan dengan Tuhan, berarti kita sudah mulai lupa dengan Tuhan. Dulunya engkau pernah berdoa dalam satu hari bisa 2 kali berdoa, sekarang tinggal sekali. Engkau baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam satu hari bisa 2 kali atau sekali dalam kita membaca firman dan merenungkan firman. Tapi kita ingat, sekarang sudah mulai berkurang bagaimana cinta kita kepada Tuhan, mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat membuka tumpukan-tumpukan buku yang saya katakan mungkin sudah lama. Tetapi ketika itu saya mengambil satu buku, sebuah notes yang tidak terlalu besar, dan notes itu setelah saya buka ternyata notes itu tahun 2003. Kurang lebih 2 tahun saya ada di sini, baru 2 tahun saya di Bandar Lampung. Dan saya melihat catatan-catatan 2003. Ternyata pikiran saya itu pun berpindah ke tahun 2003, mengingat masa-masa itu. Dan saya mulai membacanya. Saya kembali mempunyai nostalgia di masa-masa itu. Oh, ternyata khotbah-khotbah di masa itu seperti ini khotbahnya. Ternyata pujian-pujian di masa itu seperti ini waktunya. Seperti ini rupanya. Dan ada tulisan-tulisan yang menguatkan saya ketika dalam pergumulan. Ternyata di waktu itu, di saat itu, diingatkan kembali dengan notes tahun 2003. Adakah Bapak Ibu pernah memutar sebuah kaset lama? Entah sweet memory, kenangan lama, ataupun lagu-lagu rohani lama. Dan satu saat ketika Bapak Ibu memutar lagu tersebut, Bapak Ibu dibawa ke alam di mana waktu-waktu itu hits lagu tersebut. Dan Bapak Ibu mengingat, waduh, itu di masa tahun 70-an dan tahun 80-an. Kembali daya ingat kita pun dibawa ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa itu engkau berjaya bersama dengan Tuhan, berkarir bersama dengan Tuhan, melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Coba engkau ingat kembali apa yang kau pernah lakukan buat Tuhan. Dan sekarang, apa yang kita harus lakukan buat Tuhan? Mengingat cinta Tuhan buat kita semua. Daya ingat kita kepada Tuhan tidak pernah hilang, karena Dia begitu mengasihi kita semua, begitu mencintai kita semua, sebab Dia ada bersama dengan kita di segala waktu. Kita bukan amnesia, mungkin lupa secara jasmani, tetapi secara rohani kita tidak pernah lupa akan Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu di rumah. Kita tidak pernah lupa cinta Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa tetaplah ingat Tuhan, tetaplah ingat kasih-Nya, tetap ingat di dalam setiap kebaikan Tuhan. Dan saya percaya hidupmu akan dibawa kepada kenangan-kenangan yang manis bersama dengan Tuhan. Entah di masa lalu yang pernah engkau melihat bahwa Tuhan menolong engkau, mungkin masa-masa sekarang, masa-masa sulit saat-saat ini, engkau ingat cinta Tuhan bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang besar buat kita semua. Ingat cinta Tuhan, ingat Tuhan dalam segala sesuatu. Saya katakan pada judul tadi, amnesia adalah menurunnya kemampuan dan atau daya ingat. Itu secara lahiriah, tetapi secara rohani kita tetap terus ingat Tuhan dan tidak pernah surut daya ingatku akan Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini yang saya dapat bagikan pada ibadah Rayon pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita punya pergumulan masing-masing, tetapi kita ingat Tuhan kita baik, Tuhan kita maha kuasa dan mulia. Dia akan menyertai kita semua. Bapak Ibu bisa angkat tanganmu malam hari ini. Saya akan mau berdoa buat Bapak Ibu, dan saya percaya kita pun tetap terus menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu, saya mau berdoa. Bapa di surga, malam hari ini ibadah Rayon yang kami langsungkan,
hati kami naik ke hadirat. Hamba mau berdoa buat sidang jemaat yang hamba layani. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, kebaikan, anugerah Tuhan yang tanpa batas menyertai menjadi bahagian sidang jemaat Tuhan, sehingga mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Engkau tetap terus melimpahi mereka dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Engkau tetap terus membawa mereka pada pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Teristiwa Engkau kandungi dalam diri pemikiran mereka rasa cinta, ingin tetap terus dekat dengan Tuhan. Engkau mau tanam pikiran mereka daya ingat akan Tuhan, bahwa Tuhan tetap terus melakukan banyak hal di masa lalu, masa sekarang, dan percaya di masa akan datang tetap Tuhan terus menyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang hamba layani dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Rayon yang dipercayakan oleh penggembalaan untuk hamba layani, Engkau memberkati mereka. Nyatakan kuasa pertolongan Tuhan. Setiap mata pencaharian, profesi dan jemaat Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Pemberkatan Tuhan menyertai di bagian mereka semua. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, setiap karyawan di setiap perusahaan maupun di dalam setiap pekerjaan, baik pun di rumah maupun dimanapun mereka berada di tempat pekerjaan, Engkau memberkati mereka juga. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Malam ini kami berdoa untuk penggembalaan GPD Agape. Kami kita berdoa untuk gembala sekeluarga. Engkau tetap terus memakai mereka menjadi alat kerajaan-Mu untuk dapat mentobatkan begitu banyak jiwa. Dan akan tetap semua pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami akan menyelesaikan ibadah rayon penuh dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.